Pengunjung rela antre hingga 1 jam untuk menyantap menu sarapan yang tengah hits diburu di kota Bandung, Jawa Barat. Saat libur Nataru ini, antrian makin panjang dan ludes terjual. Antrian kedai bubur DPR alias di bawah pohon rindang mengular hingga ke trotoar. Warga yang penasaran karena viralnya bubur DPR ini mengantre. Sesuai namanya, tempat ini terkenal karena lokasinya yang berada tepat di bawah pepohonan besar sehingga memberikan nuansa adem dan sejuk. Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Hawaii Water Park menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Beragam atraksi dan wahana seperti kolam ombak ramai diminati, terutama oleh pengunjung anak-anak. Masuki masa libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pengunjung Hawaii Water Park meningkat dan diperkirakan mencapai puncaknya pada 1 Januari 2026. Untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan, pengelola menambah petugas serta menerapkan pengaturan antrean di seluruh wahana. Dengan total 22 wahana air dari kategori anak hingga ekstrem, Hawaii Water Park beroperasi sejak pagi hingga pukul 5 sore selama libur Nataru. Dan saudara, untuk mengetahui situasi liburan kita terhubung dengan 2 tim jurnalis Kompas TV, ada Vida Alatas dan juru kamera Sunandar di Bandung, Jawa Barat, serta Hilda Nusantara dan Bayu Wardana di Malang, Jawa Timur. Kita ke Bandung terlebih dahulu. Selamat siang, Vida. Di tempat Anda melaporkan saat ini, sepertinya ada yang menarik. Tolong dong dibagikan kepada kita, ada apa di sana? Ya, Imron, menarik karena di toko bubur DPR yang tengah ngehits di kota Bandung ini close ordernya pada pukul 12, Imron. Tapi di hari ini karena memang bertepatan dengan hari Sabtu dan juga libur Nataru begitu ya, Imron dan juga saudara. Tadi sejak pukul 10:30 ini sudah ludes semua buburnya sehingga ini sudah sepi begitu ya, Imron dan juga saudara. Karena memang di sini Imron dan juga saudara ini menarik kalau Anda mungkin berniat untuk berkunjung kota Bandung, saat scrolling, saat riset, pasti ini menjadi salah satu rekomendasi tempat sarapan atau bisa dibilang tidak hanya sarapan tapi sarapan jelang makan siang atau brunch gitu ya di kota Bandung. Nah, tadi saya sudah berbincang dengan berbagai ini ya pengunjung, ada yang dari kota Bandung, ada yang dari Jakarta kebanyakan, tapi ada juga yang dari bahkan luar Pulau Jawa seperti Palembang. Kira-kira worth it gak ya ngantri sampai kurang lebih 1 jam? Kita coba ajak berbincang saja dulu ya salah satu pengunjung di sini. Halo Mbak, namanya siapa? Indah. Indah, kalau Mbaknya? Putri. Ini dari Bandung, dari Jakarta, dari mana? Aku dari Bandung. Dari Bandung. Jakarta. Dari Jakarta. Oh, lagi nganterin temennya liburan di Bandung ya? Kayak nganterin teman. Ketika itu. Ini pertama kali atau gimana ke bubur DPR? Aku pertama kali. Pertama kali. Kenapa memutuskan untuk kesini, Mbak? Karena viral sih ya di TikTok gitu kan. Jadi pengen nyobain. Pas barusan nyampe ke sini rame nggak, Mbak? Tadi antri. Antri ya. Kalau Mbak tadi datangnya jam berapa? Terus dapat buburnya ini jam berapa nih? tadi tuh sampai jam berapa ya? Kayaknya jam 10 lewat seperempat deh. 10 lewat seperempatan gitu. Terus, Kira-kira antrinya berapa lama tuh? pokoknya sampai duduk tadi jam 11.08 ya kayaknya tadi. Kayaknya. Worth it gak Mbak antri sampai setengah jam, sejam gitu untuk makan bubur hangat di kota Bandung? Worth it abis. Habis ya? Oke deh kalau gitu. Terima kasih. Abis ini mau lanjut kemana nih Mbak? Mungkin ke Braga ya, biasa biar kayak orang-orang Bandung. Oke deh, terima kasih banyak Mbak, enjoy. Selamat liburan di Bandung ya. Selamat adem-ademan di Bandung. Nah itu tadi Imron dan juga saudara. Ngantrinya bisa sampai 1 jam, tapi ini memang menarik. Karena selain tempatnya nih di antara 2 pohon rindang yang besar, menu di sini juga harganya paling mahal Rp25.000. Anda bisa menikmati bubur kanton. Ini adalah bubur dari atau khas Guangzhou, Tiongkok begitu ya, dengan berbagai macam topping dan juga ada dimsum, ada bakpao. Saya juga kayaknya abis ini mau coba pesan kalau masih ada, Imron. Seru juga menikmati sejuknya cuaca kota Bandung dengan menikmati bubur di DPR alias di bawah pohon rindang. Oke, dari Bandung, Jawa Barat kita ke Malang, Jawa Timur. Sudah ada Hilda Nusantara di sana. Hilda,
Gimana keseruan di Hawaii Water Park di sana? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Jika di Bandung sejuk begitu ya, di Malang saat ini cuacanya agak panas begitu ya. Mungkin itulah yang menyebabkan banyak wisatawan memilih untuk berwisata air pada akhir pekan ini. Dan jika dari layar aja terdengar mungkin sedikit berisik begitu ya, itu adalah ekspresi dari kegembiraan para pengunjung yang sedang berada di belakang saya. Ini adalah salah satu kolam yang paling menarik minat wisatawan di sini. Jadi Imran dan juga saudara, ada kolam tsunami begitu ya. Kenapa dinamakan kolam tsunami? Karena memang ada ombak yang setingginya hampir 3 meter begitu. Jadi wisatawan ini berenang sembari merasakan sensasi ombak hingga 3 meter diterjang selama 5 kali. Jadi bisa dibayangkan ya. Namun jangan khawatir karena ada juga peralatan penunjang yang memastikan wisatawan ini aman. Tadi saya lihat mereka antri terlebih dahulu, memasang pelampung terlebih dahulu sebelum akhirnya berada di kolam untuk bersama-sama merasakan sensasi diterjang ombak tsunami buatan ini. Dan Imron dan juga saudara, selain itu ada 22 wahana ekstrim anak-anak yang di sini seperti jet coaster setinggi 20 meter, kemudian juga Ecolus slide ketinggian 15 meter. Ini adalah berbagai wahana pilihan wisata air untuk menikmati libur Nataru. Tadi saya juga berbincang pada beberapa pengunjung. Kenapa memilih berwisata di Malang? Jika warga Malang menyampaikan bahwa buat apa keluar Malang? Karena banyak sekali wisata di Malang begitu. Dan tadi kawan dari luar Malang bilang Malang memang terkenal dengan hawanya yang sejuk begitu, tempat wisatanya yang banyak. Jadi mereka memilih datang untuk berwisata di Malang. Dan itu terbukti dari jumlah kunjungan yang baru 1 pekan pertama begitu ya di libur Nataru ini sudah menyentuh hingga 1.200 pengunjung per harinya, dan jumlah ini diprediksi akan meningkat hingga 4 kali lipat pada puncaknya nanti tepatnya di 1 Januari 2026. Imran. Baik, kalau di Bandung sejuk, di Malang justru agak panas kayaknya cuaca di sana dan memang pilihan tepat langsung nyebur ke air di Hawaii Water Park Malang. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Hilda Nusantara, dan sebelumnya ada Vida Alatas yang melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Korps Lalu Lintas Polri akan menindak tegas truk Sumbu 3 yang masih beroperasi di luar jam ketentuan selama libur Natal dan Tahun Baru. Kebijakan ini diambil setelah evaluasi pasca puncak arus mudik Nataru, menyusul masih ditemukannya pelanggaran di lapangan. Penindakan mengacu pada surat keputusan bersama pengaturan lalu lintas Nataru yang berlaku sejak 23 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Dalam aturan itu, truk Sumbu 3 dilarang melintas di jalan tol dan di jalur arteri hanya boleh beroperasi pada pukul 17 hingga dini hari dengan sistem window time. Penegakan hukum termasuk penilangan dilakukan Korlantas demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Tentunya evaluasi yang hari ini kami lakukan adalah kaitannya dengan kebijakan SKP. Jadi kebijakan SKP ini memang pada tanggal 21 kita evaluasi dengan Pak Menteri Perhubungan dan stakeholder bahwa Sumbu 3 dilarang melintasi jalan tol. Ya. Mulai hari ini kami akan tegas, kami akan melakukan penegakan hukum. Di samping kami keluarkan, kemungkinan kami akan menilang. Jadi kami akan tilang. Jadi saya menghimbau kepada para pengusaha demi keselamatan, demi kelancaran, dan bahwa operasi Natal dan Tahun Baru ini adalah operasi kemanusiaan.